Halo? Waalaikumsalam, Pak. Iya. Kita langsung saja ya, saya harap ini tiap perwakilan kelompok, hadir, karena saya akan menjelaskan untuk bab 12 terkait pemasaran yang ada pada dokumen studi kelayakan. Oke, suara saya jelas kan? Halo? Jelas, Suara Pak. saya jelas kan? Jelas. Jelas. Oke, jadi di bab 12 untuk pemasaran, itu akan ada 3 subbab, di mana yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua prospek, yang dimana terdiri lagi yang pertama ada prospek dalam negeri, ada prospek luar negeri, dan yang terakhir ada jenis dan jumlah produk serta asumsi dari harga produk itu sendiri. Oke, jadi di pemasaran targetnya adalah kalian menjelaskan ya terkait kebijakan pemerintah ya, tentu yang berkaitan dengan penjualan produk akhir. Artinya apakah perusahaan kalian hanya sebatas menambang saja, hanya mendapatkan bahan mentah, atau sampai mengolah sehingga kalian juga memproyeksikan akan membangun sebuah pabrik pengolahan. Nah tentu, namanya juga terkait pemasaran ya, harus ada terkait prospeknya, bagaimana kalian akan menjual produk-produk yang kalian hasilkan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian kalian juga harus menginformasikan atau menjelaskan terkait jenis, kadar, dan jumlah produk akhir yang dihasilkan, serta asumsi harga jual dari semua produk yang kalian hasilkan. Ya, jadi masuk aja langsung yang pertama ada kebijakan pemerintah. Nah, jadi kebijakan pemerintah yang kalian bahas, yang kalian jelaskan adalah yang berkaitan dengan pemasaran hasil tambang ya, yang terutama untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri atau ekspor. Nah, jadi ada regulasi terkait pemasaran tersebut, tentu akan spesifik regulasi tersebut atau perizinan tersebut untuk komoditas tambang. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bahwa di bawah ada diagram alir ya terkait perkembangan kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan pemasaran dari komoditas tambang itu sendiri. Nah, ini bisa kalian pakai ya. Bisa kalian mulai dari tahun 2009 yang dimana itu muncul awal pertama kali undang-undang yang mengatur ketentuan pokok pertambangan yaitu nomor 4 2009. Kemudian lanjut di tiap tahunnya sampai di tahun 2025 itu muncul undang-undang yang baru ya. Ada yang tahu nggak undang-undang nomor berapa? Ada yang udah tahu nggak undang-undang nomor berapa yang muncul sekarang? Halo? Halo? Suara saya ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Undang-undang nomor berapa sekarang yang mengatur ini? Pertama. Ya. Ada yang tahu nggak? izin Pak terkait pemasaran nih, itu ya Pak, pemasaran Enggak, jadi mineral dan batu undang-undang kan bara Pak. dulu ada Undang-Undang Nomor 4 2009 ya, terkait peraturan pertambangan. Kemudian muncul yang baru kan Undang-Undang Nomor 3 ya, benar nggak?
tahun 2020. Nah, di 2025 kan Iya, Pak, muncul nih Undang-Undang Nomor undang-undang 3 yang tahun baru. 2020. Sekarang mau undang-undang nomor berapa nih? Undang-Undang Undang-Undang Nomor nomor 2, 2, Pak. Pak. Nomor 2 tahun 2025, Pak. Mengatur pokok pertambangan 2025. Nah, jadi itu yang mengatur pertambangan sekarang di Indonesia. Nah, namun kalian fokuskan untuk kebijakan atau regulasi yang kalian cantumkan di FS kalian adalah terkait regulasi ekspor impor atau pemasaran untuk bahan galian kalian. Nah, contoh nih di gambar di bawah ada eh, pembatasan ekspor biji mineral mentah di tahun 2014. Nah, kalau kalian tahu di 2014 yang pertama kali dilarang diekspor adalah biji tembaga sampai 2017. Ada biji bauksit juga 2014 sampai 17. Nah, kemudian di tahun 2020 kalau tidak salah atau 2020 itu dilarang lagi untuk biji bauksit. Nah, jadi kalian lanjutkan ya di tahun 2017 sampai 18, 19, 20 terkait pemasaran. Buat kalian buat diagram Maril seperti ini untuk di FS kalian. Kemudian kalian jelaskan apa saja terkait regulasi, apa saja regulasi yang terkait dengan pemasaran bahan galian tambang kalian. Karena kan berbeda-beda ya. Kalau larangan kan yang dilarang kan ini ekspor biji mineral mentah. Jadi kalau di batuan kan nggak ada. Berarti itu nggak dimasukkan. Kalau di batu bara dimasukkan apa enggak? Kan enggak juga. Kalian sesuaikan dengan bahan galian kalian. Seperti itu. Sama dengan batuan juga. Mungkin nanti ada tambahan terkait otonomi daerah mungkin dan sebagainya. Pokoknya sampai di tahun kalian membuat FS itu. Nah, kemudian bisa kalian juga masukkan kebijakan terkait hilirisasi mineral atau batu bara. Nah, kebijakan hilirisasi adalah kebijakan yang dibuat ya, didorong pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, jadi pemerintah sangat mendorong kebijakan hilirisasi di undang-undang tersebut. Realisasinya ada di Undang-Undang Nomor 3. Seperti itu. Dengan melarang biji ekspor pertama kali, dengan melarang ekspor biji pertama. Kemudian mewajibkan untuk setiap tambang membuat pabrik pengolahannya sendiri, kan seperti itu. Nah, di kebijakan hilirisasi bisa kalian masukkan pohon industri dari tiap bahan galian. Jadi ntar ada tuh pohon industrinya nikel, pohon industrinya bauksit, pohon industrinya batu bara, itu ada nanti masing-masing. Coba kalian cari, nah itu kalian jelaskan di situ terkait pohon industri tersebut. Nah, nanti di tiap pohon industri itu ada material balance-nya. Jadi di situ dia pohon industri itu menjelaskan di Indonesia misalnya batu bara saat ini di tahun 2024 misalnya memproduksi sekian juta ton. Kemudian kemana? Di dalam negeri diolah berapa juta ton, diekspor berapa juta ton. Nanti ada di situ di pohon industri. Nah, disitulah kalian bisa menjelaskan atau menganalisis untuk bagaimana prospek pemasaran kalian nanti, kan kayak gitu. Nah, jadi itu bisa kalian masukkan yang berkaitan dengan pohon industri untuk hilirisasi mineral atau batu bara. Nah, kemudian itu bersinggungan juga dengan penjualan domestik ya. Ya, tentu tadi di pohon industri bisa kalian lihat nanti bagaimana material balance-nya, aliran materialnya, seberapa banyak yang diserap oleh eh, domestik dan seberapa banyak yang dijual oleh eh, luar ya, dijual ke luar negeri. Nah, bisa kalian hubungkan juga dengan proyeksi ya atau rencana
jangka panjang pemerintah terkait, hilirisasi dari tambang. Nah, itu bisa mendukung kalian terkait prospek, pemasaran kalian. Jadi, investor itu akan, eee, tertarik dengan membaca FS kalian misalnya ketika kemungkinan pemasaran itu, positif ya, atau sudah jelas arahnya mau kemana, penjualan mau kemana kan seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh pohon industri dari tiap bahan galian, namun ini tidak lengkap. Jadi, hanya dari industri hulu nih, industri hulu, biji ini industri hulu, ini pengolahan dan pemurnian ini namanya industri antara. Nah, kemudian setelah itu ada industri hilir. Nah, jadi bisa kalian lihat nanti berapa banyak, tembaga yang dibutuhkan untuk diolah, untuk, dimurnikan ya, seberapa banyak kapasitas, pemurnian atau pengolahan yang ada di Indonesia, kan kayak gitu. Nah, bagaimana dengan, rencana pemerintah dalam membangun, industri pengolahan yang sekarang, kan kayak gitu. Saat ini, pengolahan atau pemurnian untuk nikel, NPI misalnya atau FENI, itu saat ini sudah berlangsung berapa persen, kan kayak gitu. Jadi, ada kejelasan ketika kalian nanti menambang, beberapa tahun kemudian dan pemasaran itu bisa terjadi gitu. Bahwa produk-produk kalian nanti itu bisa terjual. Nah, kemudian di bagian kebijakan pemerintah bisa kalian masukkan juga terkait ketentuan harga acuan. Nah, ini bisa kalian masukkan terutama yang berkaitan dengan, asumsi ya atau bagaimana perumusan, harga, bahan galian yang kalian kerjakan, asumsi yang menjadi acuan untuk transaksi pemasaran kalian, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Halo? Lanjut, Kak. Lanjut ya? Oke, kita lanjut ke, sebab yang kedua yaitu prospek. Nah, jadi ada 2, yang pertama ada prospek dalam negeri, bagaimana, prospek pemasaran kalian ya, untuk domestik yang di dalam negeri, bagaimana permintaan industri, permintaan dari bahan galian kalian, bagaimana konsumsinya, konsumennya siapa saja, nah itu bisa kalian jelaskan di sana. Nah, itu bisa kalian masukkan juga, terkait grafik-grafik, misalnya produksi batu bara atau produksi tembaga di Indonesia. Kemudian dari tembaga itu diolah menjadi, eee, misalnya katoda tembaga atau anoda slime ya. Berapa, produksinya, berapa kebutuhan dari bahan mentahnya, dan kemudian bagaimana prospek ke depan, kan kayak gitu. Masih ada nggak pembangunan smelter atau industri hilir yang saat ini masih berlangsung, sehingga akan ada kebutuhan dari bahan mentah itu akan meningkat di tahun ke depan. Nah, itu bisa kalian masukkan seperti itu. Nah, jadi intinya adalah prospek dalam negeri adalah memperlihatkan bagaimana hasil tambang akan diserap oleh industri nasional sejalan dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu ya. Di bagian prospek dalam negeri bisa kalian masukkan tadi yang berkaitan dengan hilirisasi, eee, program pemerintah ya, terkait bahan-bahan tambang, yang kalian bahas di FS kalian.
Kemudian ada prospek luar negeri. Nah, jadi di sini kalian bahas ya, bagaimana kemungkinan penjualan kalian, bahan galian kalian ke luar negeri, bagaimana kebutuhan akan bahan galian kalian, kemana akan diekspor, negara mana yang akan diekspor, dan bagaimana tren kebutuhan global akan bahan galian yang kalian tambang. Nah, contoh yang gampangnya nikel nih. Nah, bisa kalian cari produksi misalnya nikel global seperti itu. Kemudian cari lagi konsumsi nikel global. Bagaimana prospek ke depan terkait bahan galian nikel? Kan seperti itu. Bisa kalian jelaskan di sana, bisa kalian buatkan grafik. Kalian cari data tersebut misalnya 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang pun ada ya. Nah, kemudian juga sekalian cari bagaimana tujuan ekspor dari bahan galian yang kalian tambang. Seberapa banyak ekspor misalnya nikel ke Tiongkok berapa, ke Cina berapa, batu bara ke India berapa juta ton, ke Australia, ke Jepang, ke Cina ya, ke Rusia. Itu ada semua datanya, bisa kalian cari di Google lah, di internet. Ya tentu data-data tersebut harus data yang valid ya. Jadi kalian harus lihat juga sumbernya. Jangan asal comot-comot dari artikel-artikel yang nggak jelas. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Tidak ada, Pak. Ya udah, berarti aman ya, dah ya. Oke, yang terakhir ada jenis dan jumlah produk serta asumsi harga. Jenis dan jumlah produk ini berkaitan dengan produk utama yang kalian hasilkan. Kemudian apakah ada produk sampingannya dan bagaimana jumlah produksi tahunannya. Ya, ini berarti berkaitan dengan target produksi tambang kalian ya. Produk utama ya tentu akan berupa biji mentah, konsentrat, logam olahan, atau produk antara lainnya. Nah, contoh kalau misalnya kalian menambang bauksit, artinya misal kalian di situ sesuai dengan kebijakan hilirisasi bahwa biji bauksit tidak boleh diekspor, berarti harus diolah di dalam negeri lebih dahulu. Apakah kalian membangun pabrik pengolahannya atau kalian menjual ke pabrik pengolahan dan pemurnian perusahaan lain, kan kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan produk utama. Kemudian dengan produk sampingan, nah ini contohnya adalah misal kobalt dari pengolahan nikel atau pasir sisa tambang, sulfur dari tembaga ya. Nah, itu bisa kalian masukkan juga ke dalam bab ini. Tentu harus kalian cantumkan seberapa banyak jumlah produknya, jenisnya apa saja, kadarnya berapa. Nah, itu yang paling penting. Nah, di bab ini, jenis dan jumlah produk ini tidak ada matrik khusus ya, atau tabel khusus bagaimana kalian menampilkannya. Yang pasti harus ditampilkan sesuai dengan produksi tahunannya. Harus jelas di tahun 2026 misalnya produk utamanya berapa ton, produk sampingannya berapa ton, kadarnya berapa, kan kayak gitu. Misal produk utama dari nikel misalnya. Ya tentu nikel kan nggak hanya satu kadar ya di dalam satu pit misalnya. Akan banyak sekali kadar-kadarnya. Nah, itu harus kalian catat semua. Misalnya kadar 1,2% sekian ton, 0,9% sekian ton, 0,6% sekian ton, itu harus jelas semua di situ. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh
nanti sama perhitungan cash flow kalian ya. Perhitungan, royalti, iuran, itu akan berbeda-beda dari setiap kadar bahan galian yang kalian tambang. Dan juga akan berkaitan dengan penentuan asumsi harga produk-produk yang kalian hasilkan. Nah, jadi harga produk ini harus kalian benar-benar perhatikan karena inilah yang menjadi inti dari penjualan atau pemasaran yang akan dimasukkan ke dalam cash flow kalian. Kalau kalian salah menentukan harga, bisa-bisa kalian nanti rugi ya, atau bahkan nanti eh, tidak untung tambang kalian. Artinya kan perencanaan kalian tidak tepat kayak gitu. Nah, untuk menetapkan harga itu ada 3. Yang pertama berkaitan dengan harga acuan pemerintah ya. Kalian pasti udah sering dengar ya yang berkaitan dengan HBA, HMA ya, yang dikeluarkan oleh SDM. Kemudian ada harga pasar internasional. Ada LME, ICI, LBMI, dan sebagainya bisa kalian cari semua. Dan kemudian ada harga kontrak atau harga yang disepakati dengan pembeli. Nah, tapi ini biasanya jarang. Nah, bisa kalian pakai di antara kedua ini ya, harga acuan pemerintah atau harga pasar internasional. Karena biasanya harga acuan pemerintah juga akan merujuk kepada harga pasar internasional, terutama di LME nih, contohnya ada tembaga ya, terkait mineral-mineral ya, perak dan sebagainya. Kemudian ada London Bullion Market, ini untuk harga emas biasanya. Nah, ini juga perlu kalian perhatikan bahwa ada variasi harga. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap kadar itu akan berbeda-beda harganya. Nikel kadar tinggi dan kadar rendah itu akan memiliki harga yang berbeda. Batu bara dengan kalori tinggi dan kalori rendah akan mempunyai harga yang berbeda. Dan yang satu lagi, harga dengan tujuan pasar domestik sama ekspor itu akan berbeda juga. Kayak gitu. Nah, kemudian ini, jadi setelah kalian menentukan ya, kalian ingin memakai harga apa, dari sumber mana, ya tentu data yang kalian dapatkan kan pasti akan terbatas ya pada tahun 2025. Nah, namun tambang kalian pasti akan terus berjalan hingga lebih dari tahun 2025, entah itu sampai 2030 atau 2035 atau bahkan 2040 ya. Namun apakah akan sama harga-harga yang akan kalian pakai dan atau secara realnya akan sama atau tidak kan tentu saja akan berbeda. Jadi kalian perlu melakukan sebuah prediksi atau forecasting terkait harga jual komoditas tambang atau mineral yang kalian hasilkan. Seperti itu. Ada 2 cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menggunakan pihak ketiga. Jadi ada sumber seperti S&P Global, Goldman Sachs, ya, World Bank yang biasanya melakukan prediksi atau forecasting terkait harga-harga mineral atau komoditas tambang. Atau kalau misalnya kalian tidak mendapatkan terkait data forecasting tersebut, kalian bisa melakukan prediksi sendiri atau forecasting sendiri ya. Nah, ini ada banyak caranya, bisa pakai regresi linear atau regresi, moving average ya, exponential smoothing, dan sebagainya. Ini akan tergantung ya, bergantung dengan bagaimana tren harga dari tiap bahan galian. Nah, kemudian dalam menentukan harga, tidak hanya kalian mengambil atau memakai harga yang kalian dapatkan itu mentah-mentah saja ya. Jadi ada perhitungan lanjutannya. Jadi kalau misalnya kalian ambil data harga dari HMA atau HBA,
itu harus kalian hitung lagi menjadi HPM atau HPB. Nah, rumusnya nih bisa kalian lihat di Capman nih. Kalau batu bara itu ada di nomor 227. Kalau untuk HPM, harga patokan mineral, ada di nomor 2946. Nah, itu bisa kalian cari, bisa kalian baca bagaimana menentukan harga dari tiap bahan galian dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, ini contoh dari HPM biji nikel. Jadi, perhitungan adalah persen Ni dikali correction factor dikalikan dengan HMA nikel. Nah, correction faktornya itu bisa kalian lihat di Capman tersebut, seberapa nilainya. Kemudian, seberapa besar Ni-nya itu bagaimana dengan data kalian yang kalian miliki. Bagaimana bahan galian atau tambang kalian ya. Seperti itu. Kemudian ada HMA nikel yang bisa kalian dapatkan di SDM. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya harap kalian bisa semua mengerjakan ya. Yang berkaitan dengan bab 12 pemasaran ini. Kan ada banyak mungkin yang harus kalian cari dan kalian masukkan terkait dengan bab 12 yang dimana yang merupakan bab yang penting ya, karena akan berhubungan dengan bab yang terakhir yaitu terkait dengan analisis investasinya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Ada nggak? Oh iya, gimana Salsa bilang? Izin Pak, saya Salsa izin bertanya Pak. Untuk sistematis dari UTS-nya nanti bagaimana ya Pak? Apakah Oh iya. Kalau UTS kemarin saya baru nanya Pak Alio, nanti akan disampaikan oleh beliau dengan Bu Jarwinda dan Pak Fadil, nanti akan diinformasikan langsung ke ketua kelas ya oleh Pak Alio. Jadi tunggu saja. Yang pasti itu ada presentasi ya untuk sampai bab berapa kalian sudah belajar. Nah, mungkin secara detailnya nanti oleh Pak Alio akan dijelaskan ya. Seperti itu. baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak ada? Halo? Izin Pak, satu lagi Pak. Apakah materi PPT-nya boleh di-share ke kami Pak? Oh iya boleh, nanti saya share ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya cukup akhiri di pertemuan kali ini. Untuk UTS nanti tunggu saja kabar dari Pak Alio. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.